Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur drama dan segala hal yang mendasar mengenai drama. Selanjutnya, kita akan mulai mencoba untuk menulis dan mementaskan drama. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar? Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita mulai. Hal yang pertama kali kita lakukan setelah kita mempelajari mengenai materi drama adalah kita mencoba untuk menuliskan sebuah naskah drama. Pementasan drama berawal dari suatu naskah atau skenario. Dialog dan tata laku yang dipentaskan oleh para pemainnya sesuai dengan cerita yang disusun sebelumnya oleh penulis naskah. Ide penyusunannya bisa berdasarkan pemikiran sang penulis, dan dapat pula ide itu diambil dari cerpen, novel, dan karya-karya lainnya yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada 4 langkah dalam menulis naskah drama. Langkah-langkah menulis naskah drama ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan menulis teks lainnya. Pertama, hal yang perlu kita tentukan adalah tema atau pokok permasalahan atau konflik yang akan diungkapkan dalam drama tersebut. Misalnya, tentang cinta, tragedi kemanusiaan, atau konflik sosial. Berikutnya adalah pengumpulan bahan. Berbeda dengan menulis teks yang bersifat faktual atau nyata, bahan untuk drama bisa berupa hasil imajinasi atau paduan dari fakta dan imajinasi. Jadi bisa juga berupa saduran dari karya-karya yang sudah ada, misalnya dari dongeng, cerpen, novel, hikayat, atau pengalaman nyata. Supaya hasilnya lebih menarik, kita juga perlu menyusun kerangka atau alur ceritanya. Alur cerita kemudian dikembangkan ke dalam cerita drama secara utuh. Selama proses pengembangan, kerangka tersebut bisa saja berubah. Selama proses tersebut akan memungkinkan muncul inspirasi-inspirasi baru yang sebelumnya tidak terfikirkan. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam menulis drama adalah kaidah penulisan naskah drama. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kaidah penulisan naskah drama. Dalam sebuah dialog drama, ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, wawancang, dan kramagung. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Pertama ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua ada wawancang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Nah, biasanya kalau di dalam naskah drama, diawali tanda petik atau ditulis tanpa tanda petik setelah titik 2 setelah nama. Dan yang ketiga adalah kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Jadi, membuat naskah drama dari karya yang sudah ada sebenarnya tidak begitu sulit. Jadi, hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Dalam hal ini, kita hanya mengubah formatnya saja ke dalam bentuk dialog. Seperti yang kita ketahui bahwa ciri utama drama adalah bentuk penyajiannya yang berbentuk dialog. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada di dalam novel atau cerpen berbentuk menjadi dialog. Opsi kedua, Ananda bisa menjadikan pengalaman sebagai ide cerita untuk menulis drama. Karena pengalaman merupakan bahan yang baik untuk menulis karangan, termasuk naskah drama. Kita akan mudah menceritakannya karena kejadian teramati, terdengar, dan bahkan terasakan secara langsung. Karangan itu akan lebih lengkap karena melibatkan banyak indera, tidak hanya penglihatan ataupun pendengaran, tetapi juga indera-indera lainnya. Nah,
Berikut adalah langkah-langkah dalam menjadikan pengalaman sebagai bahan menulis drama. Pertama, daftarkanlah pengalaman-pengalamanmu yang paling menarik. Selanjutnya, pilihlah satu pengalaman yang memiliki konflik yang kuat dan melibatkan cukup banyak tokoh, agar nanti dramanya melibatkan banyak tokoh dan konfliknya bagus. Dan yang ketiga, catatlah nama-nama tokoh beserta karakternya. Jelaskan pula latarnya, baik waktu, tempat, dan suasana. Dan hal yang harus Hananda perhatikan dalam menulis nama tokoh adalah hindari penulisan nama tokoh yang berawalan inisial sama dan akhirannya sama, karena itu akan membuat pembaca atau pendengar merasa bingung dan sulit untuk mengenali tokoh Hananda. Keempat, catat pula topik-topik yang akan dikembangkan dalam drama tersebut. Dan yang kelima, kembangkanlah topik-topik itu ke dalam bentuk dialog. Nah, itulah tadi kiat-kiat menulis naskah drama, baik dengan cara menyadur maupun dengan menuliskan pengalaman sendiri. Seperti biasa, satu kata mutiara untuk Anda. Diam bukan berarti bodoh, banyak bicara bukan berarti hebat. Orang berilmu ibarat seekor singa, diam jika tak menarik untuk dibicarakan, dan mematikan jika mulai mengkritik. Nah, Ananda semua, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.